Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti dunia kedokteran Indonesia setelah seorang dokter senior, Djoko Widodo, dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu kemarin, 21 Maret 2020 setelah terpapar virus corona atau COVID-19. Dilaporkan menambah jumlah dokter yang meninggal akibat virus corona. 3 dokter dikabarkan telah meninggal dunia akibat terpapar virus corona atau COVID-19. Ketiga dokter itu adalah Dr. Adi Mirza, putra asal Bekasi, Dr. Djoko Widodo asal Bogor, dan Dr. Hadio dari Bintaro, Jakarta Selatan. Menurut informasi yang diterima, 2 korban yaitu Adi Mirza dan Hadio sempat mendapatkan perawatan di RSUP Persahabatan. Sementara Dr. Djoko menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Untuk datanya saya belum dapat, tapi nanti untuk rinciannya akan disampaikan Bu Dirut, kata Kepala Humas RSUP Persahabatan Eryuni Yanti, Minggu dini hari 22 Maret 2020 sebagaimana dikutip dari Antara. Kabar meninggalnya Dr. Djoko yang merupakan ahli bedah juga sempat diunggah oleh Dr. Pandu Priyono melalui akun Twitternya. Dalam cuitannya yang diunggah Sabtu malam, ia menyebut bahwa Dr. Djoko diduga terpapar COVID-19 saat menangani pasien yang terinfeksi virus serupa. Selamat jalan Mas Koko. Maafkan saya belum berhasil mendorong agar pemerintah Jokowi serius mengatasi pandemi COVID-19. Mas terinfeksi karena aktif beri layanan. Banyak petugas kesehatan yang terinfeksi dan pergi. Minimnya APD sulit dimaafkan. Tidak cukup bicara, kita semua berbuat, ujar Dr. Pandu Priyono. Menyikapi meningkatnya pasien COVID-19 di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan disinfeksi di 5 wilayah kota administrasi secara serentak hari Minggu. Kegiatan tersebut akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga jam 10 waktu Indonesia Barat dan berdampak pada penutupan sejumlah ruas jalan di Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan pemberian insentif bagi tenaga medis dan tenaga penunjang yang menangani virus corona di Jakarta. Insentif berupa dana sebesar 215.000 per orang setiap harinya diberikan kepada petugas yang berhadapan dengan orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan PDP, dan petugas yang menangani jenazah mengidap corona. Ini sebagai wujud penghargaan kepada tim medis dan semua pribadi yang terlibat penanganan virus corona di Jakarta karena mereka paling berisiko untuk terpapar, kata Anies. Sebagaimana diketahui, pada hari Senin 16 Maret tercatat ada tambahan 17 kasus positif di Indonesia, dengan 14 diantaranya berasal dari Jakarta. Oleh karena itu, Anies menilai Jakarta memiliki risiko tinggi sehingga perlu kewaspadaan. Namun, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak panik. Kedisiplinan amat penting dan amat instrumental dalam menjaga penyebaran kasus corona tetap terkendali, kata Anies. Sebelumnya, jumlah pasien virus corona di Indonesia terlaporkan telah mencapai 134 orang. Juru bicara Nasional Penanganan Virus Corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan mayoritas tambahan pasien ini berada di DKI Jakarta, sisanya berada di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Dia mengatakan proses penularan kasus positif akan dilakukan pemerintah guna mengendalikan virus. Pencarian juga tak akan dibatasi wilayah administrasi, namun berbasis kontak. Dengan tracing secara masif, kasus positif akan semakin meningkat, kata Yuryanto. Semoga 3 dokter yang dikabarkan sudah meninggal dunia husnul khotimah dan ditempatkan di surganya. Amin. Selamat jalan Pak Dokter. Jasamu untuk menyelamatkan bangsa dari ganasnya virus corona atau COVID-19 akan kami kenang sampai kapanpun. Salam hormat dari kami. Terima kasih.
Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.